Halo teman-teman, pada saat ini kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pemahaman lingkungan bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Christine Linoji dengan NIM 2308 1102 0040. Nama saya Virginia Ruo dengan NIM 2308 1102 0060. Nama saya Gracia Lapangemanan dengan NIM 2308 1102 0088. Nama saya Grace Lapian dengan NIM 2308 1102 0022. Nama saya Felicia Ruru dengan NIM 2308 1102 0086. Nama saya Queen Umbo dengan NIM 2308 1102 0012. Nama saya Gio Purwakan dengan NIM 2108 1102 0154. Nama saya Lorenzius Marco Pendo dengan NIM 2308 1102 0004. Dan pada saat ini kami dari Kelompok 2 akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama pengertian lingkungan bisnis, yang kedua pemahaman lingkungan bisnis internal, dan yang ketiga pemahaman lingkungan bisnis eksternal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Pasti teman-teman berpikir, apa sih lingkungan bisnis itu? Lingkungan bisnis atau business environment merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan atau bisnis yang bisa mempengaruhi laju lari usaha. Secara garis besar, lingkungan di mana bisnis beroperasi terdiri dari 2 kategori, yaitu yang pertama lingkungan internal, yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan, dan yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu lingkungan internal. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, kualitas produk atau jasa, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga kepemimpinan. Yang pertama ada kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa dalam lingkungan bisnis merujuk pada tingkat keunggulan atau kepuasan yang diberikan oleh produk atau jasa kepada pelanggan. Kualitas ini sangat penting karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Ya, kemudian kita lanjut pada yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah divisi dari bisnis yang bertugas menemukan, menyaring, merekrut, dan melatih pelamar kerja dan mengelola program tunjangan karyawan. Jadi peran pentingnya SDM dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi, individu maupun organisasi. Jadi terdapat beberapa strategi dalam mengembangkan SDM. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, mengadakan program pelatihan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada sebuah produk. Jadi tujuan pengelolaan SDM dalam bisnis yaitu untuk memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Berikutnya kita masuk dalam kepemimpinan. Kepemimpinan dalam lingkungan bisnis merujuk pada kemampuan individu untuk memimpin, mengelola, dan menginspirasi orang-orang di dalam organisasi guna mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Ini melibatkan berbagai keterampilan dan perilaku yang membentuk interaksi antara pemimpin dan anggota timnya.
Jadi terdapat beberapa aspek penting dalam kepemimpinan dalam konteks bisnis, yaitu yang pertama mengarahkan visi dan strategi, yang kedua menginspirasi dan memotivasi, yang ketiga kemampuan komunikasi, yang keempat kepemimpinan dengan teladan, yang kelima pengembangan karyawan, yang keenam pengambilan keputusan, dan yang ketujuh adaptasi terhadap perubahan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu lingkungan eksternal. Yang pertama, sosial kapital. Yang kedua, stakeholder. Yang ketiga, bisnis dalam lingkungan pemerintah dan sosial. Sosial kapital, atau yang juga biasa disebut dengan modal sosial, merupakan sebuah rangkaian norma-norma informal atau nilai tertentu yang dimiliki suatu kelompok atau anggota masyarakat secara bersama dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Rangkaian ini didasari oleh nilai-nilai sosial, norma, serta kepercayaan yang disetujui. Yang kedua, stakeholder. Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan dalam perusahaan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Terdapat dua jenis stakeholder yang terdiri dari stakeholder internal yang mencakup pemilik bisnis, karyawan, dan pemegang saham, dan stakeholder eksternal yang mencakup pelanggan, suppliers atau vendor, pemerintah, dan masyarakat. Stakeholder memiliki beberapa peran dan tugas, yaitu yang pertama mengarahkan manajemen, yang kedua mendukung keuangan, yang ketiga bantuan dalam pengambilan keputusan, yang keempat menjalankan operasional perusahaan, yang kelima tanggung jawab sosial. Terdapat beberapa langkah dalam membangun hubungan antara stakeholder dan perusahaan. Yang pertama, inaktif atau hubungan tidak aktif. Yang kedua, reaktif atau hubungan yang reaktif. Yang ketiga, proaktif atau hubungan yang proaktif. Yang keempat, interaktif atau hubungan yang interaktif. Selanjutnya yang ketiga, bisnis dalam lingkungan pemerintahan dan sosial. Pemerintahan adalah sebuah sistem untuk mengatur dan mengendalikan suatu negara. Itu mencangkup lembaga, organisasi pemerintah, dan orang-orang mereka. Mereka menjalankan suatu negara dan membuat keputusan di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah berusaha menjadikan penduduk lebih sejahtera melalui sejumlah sasaran, seperti 1. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, 2. Inflasi yang rendah dan stabil, 3. Tingkat pengangguran rendah, 4. Ekuilibrium neraca pembayaran, 5. Iklim persaingan dan investasi yang mendukung, 6. Praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sosial, 7. Akses pendidikan dan kesehatan yang setara. Sedangkan lingkungan sosial merupakan salah satu lingkungan yang berpengaruh kuat terhadap aktivitas bisnis, yang akan menentukan apakah bisnis tersebut akan berhasil atau tidak. Bisnis sebagai suatu entitas letaknya berada di tengah-tengah lingkungan sosial, di mana setiap perubahan dalam lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara-cara dalam bertindak. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi kemampuan adaptasi organisasi, yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan atau kegagalan bisnis. Lingkungan sosial meliputi 1. Demografi dan preferensi pelanggan, 2. Lingkungan sosial mencerminkan tendensi sosial terhadap suatu bisnis terekspos, 3. Demografis atau karakteristik dari populasi berubah sejalannya waktu, 4. Banyak bisnis memantau secara ketat perubahan dalam preferensi pelanggan sehingga mereka dapat mengakomodasikan perubahan kebutuhan dari pelanggan dan sebagai akibatnya meningkatkan profitabilitas mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan eksternal dan internal bagi badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan dan institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih.